warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Ibu-ibu yang baju biru, kerudung biru, kerudung biru dari mana ibu? Cipanas Puncak. Dari Kalibata. Cipanas Puncak. Dari mana bu? Oh, dari Puncak Cianjur. Oh, dingin ya bu di sana bu ya? Dingin ya bu ya. Di sini juga dingin ibu. Lebih dingin di sana bu. Sama ya bu ya. Ibu yang baju pink dari mana? Citayam Bogor. Oleh-oleh Citayam apa sih bu? Tape uli. Tape uli. Tape bu ya. Nanti bawa ya bu ya. Dodol ya bu ya. Insya Allah ya bu ya. Ibu-ibu yang kerudung hitam dari mana ini cantik-cantik? Tangerang. Daerah panas sih Tangerang ya bu ya. Panas bu. Oh iya ini BDW. Kok Ipa sendiri mulu ya kalau buka acara? BDW itu tuh kayak apa yang ngomong-ngomong gitu, itu bahasa gaul gitu loh. Iya, BDW anyway busway gitu. Ibu sendiri mulu nih buka acara, ibu-ibu kayak nggak ada teman gitu. Mas Bedu kemana sih ya? Telat mulu dia, nggak tahu. Mas Bedu kemana sih? Nyangkut. Ya udah nyangkut. Orang segede gitu nyangkut masa? Mas Bedu mana ya? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia baru datang, telat mulu ya Allah. Mohon maaf ya. Aduh, aku harus ngurus anak-anak di rumah. Kan ada istrinya. Lagi ada acara dari perkumpulannya, dari arisannya. Dari tahun Mas arisannya. Bedu nggak ikut. Jadi ngurus anak, nyiapin baju sekolah, nyiapin makannya. Duh, ternyata jadi orang kayak jadi ibu tuh susah ya. Padahal aku lihatnya tuh gampang, tapi ternyata jadi orang tua tunggal tuh kayak susah ya. Makanya Mas Bedu harus berbagi ilmu sama istrinya. Misalnya Mas Bedu nggak tahu nyuci apa segala macam urus anak, tanya sama istri bagaimana caranya. Nanti istrinya berbagi ilmu juga sama Mas Bedu bagaimana caranya kerja gitu, bertukar tempat. Untuk siap-siap Mas Bedu. Siap-siap apaan? Siap-siap apa? Enggak. Aku udah mulai curiga kalimat kamu ya. Siap-siap Mas Bedu latihan dari sekarang. Ya Allah, enggak Mas Bedu. Gitu untuk berbagi ilmu. Iya berbagi ilmu, aku ternyata baru sadar. Kadang-kadang sempat bertukar tuh, kayaknya jadi istri mah enak ya, kerja cuma gitu aja, suami cari duit capek keluar gitu kok. Tapi ternyata setelah kita ngerjain pekerjaan istri, berat loh. Emang berat. Apalagi disuruh mengandung, ini saya aja belum lahir-lahir ini. Astagfirullahaladzim. Ini udah 7 bulan ini belum keluar ini. Ya makanya jadi saya baru sadar bahwa ternyata menjadi seorang istri itu nggak gampang ya Bu ya. Dan menjadi seorang suami juga nggak gampang. Iya, makanya saya nggak mau jadi istri, saya mau jadi suami aja. Saya juga nggak mau jadi suami, mau jadi istri. Ya udah, takdir saya jadi suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon rame? Nggak, ini mah ada syuting rumah Mama Dede. Naon? Gini, Salam. Bedu telat tadi mah lagi Bu, ngurusin Bedu anak-anak telat. di rumah karena istri Bedu lagi gak ada di rumah gitu. Jadi Bedu tuh seolah-olah di rumah kayak orang tua tunggal, jadi kayak nggak ada yang bantuin gitu mas, Ngurusin anak ngurusin rumah sendiri. tangga gitu. Kalau bahasa kerennya namanya adalah Single parent. fighter. Single parent mah. single parent. Single parent yang harus fight. Siapa sih yang single parent? Orang yang sendirian ngurusin rumah tangga. Ada berbagai masalah kenapa orang single parent. Satu, boleh jadi suaminya meninggal. Dua, boleh jadi istrinya yang meninggal. Yang ketiga, boleh jadi mereka bercerai. Sehingga suami sendirian, istri sendirian. Ada juga yang istrinya kerja, suaminya di rumah. Atau suaminya kerja, pergi jauh keluar kota, keluar Jawa. Nah, mereka masing-masing sendirian nih. Bagaimana ngurusin rumah tangga? Rumah tangga ini milik berdua. Sementara kalau mereka sendirian, bagaimana hidup mereka? Anda tidak usah berkecil hati. Semua pasti ada hikmahnya. Tadi kan Bedu bilang. Iya mah. Istrinya Bedu jalan-jalan sama temannya keluar kota. Iya mah. Bedu ngurusin anak.
Makanya kita masing-masing punya tanggung jawab ngurusin anak dan rumah tangga kita. Suami punya kewajiban dan punya hak. Istri punya kewajiban dan punya hak. Selama ini maaf seperti beduk tadi. Banyak suami yang bilang, saya mah capek jadi suami. P4 pergi pagi pulang petang. Nyari duit. Kalau kata Agus Nabawi, mudah-mudahan pulang dompetku terisi. Saking sungsang sumel nyari duit. Istrinya di rumah. Masih mending yang kalau suami pulang pergi tiap hari. Kalau ada suaminya pergi di luar kota, beda pulau, beda kota. Nah ini termasuk single parent. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Sofa marwa. Nah, Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau, suaminya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah pergi ke Palestina, menyebarluaskan agama itu atas perintah Allah. Sementara Siti Hajar baru melahirkan. Pertama dia sedih. Kenapa kok engkau rela meninggalkanku sendirian? Nabi Ibrahim sambil sedih dia mengatakan, ini perintah Allah. Siti Hajar yakin kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Tapi walaupun dia yakin Allah tidak akan tinggal diam, dia tetap ketika susunya kering, air minum sudah habis, dirinya haus, anaknya haus, perempuan yang bernama Hajar tidak tinggal diam. Lari ke sofa, nyari minum gagal, lari ke marwah, nyari minum gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Apa maksudnya? Kita, para perempuan, kalau seandainya suami Anda meninggal dunia, kalau seandainya Anda bercerai dengan suami Anda, jangan Anda berkecil hati. Selama kita bergerak, rezeki ada dari Allah. Suka ada perempuan yang berkeluh kesah, ya Allah, mamah dede, mana suami saya meninggal, mana anak kecil-kecil 3 orang, bagaimana hidup kita? Selanjutnya saya tanya, ibu kerja enggak? Kerja, nikmati kemiskinan hidup. Gak mau usaha. Ini contoh, Siti Hajar saat itu sendirian, artinya single parent, suaminya ke Palestina. Anda bayangkan, jalan ke Palestina itu 1 bulan. Bayangkan, saking jauhnya perjalanan. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Bahkan dia lari ke sofa gagal, lari ke marwah gagal. Tuh, jadi perempuan harus kuat kayak Siti Hajar. Jangan Anda cengeng. Jangan berkeluh kesah kalau sendirian. Kan ini takdir. Tidak ada seorang pun yang pengen hidup sendirian. Iya apa iya? Iya. Takdir Allah. Siapa yang pengen suaminya meninggal, ngacung? Nih para lelaki, siapa yang pengen istrinya meninggal, ngacung? Enggak. Ketentuan Allah, takdir. Siapa yang pengen bercerai dalam rumah tangga, ngacung? Bukankah kalau mereka janji sehidup dan semati, gue yang hidup, lu yang mati. Masya Allah, ini kan tidak sedikit orang janji begitu. Saking tidak ingin adanya perceraian, tapi takdir mengatakan lain. Mau dibilang apa? Dan ternyata kalau kita hitung, yang namanya single parent kebanyakan perempuan. Coba lihat di RW Anda. Se-RW Anda, ianyakan yang janda, banyakan yang duda. Hitung. Janda. Tahu aja. Dia kan Pak RW deh. Oh, pantesan tahu warganya. Iya. Tuh, makanya jadi perempuan kayak Siti Hajar. Jangan berkeluh kesah. Tuh seperti itu. Bukan keinginan kita takdir seperti ini, bukan. Ketentuan Allah. Tapi Anda nggak usah khawatir. Man ja'ala likulli sa'in qadra. Man ja'alallahu likulli sa'in qadra. Semua yang Allah tentukan itu sudah ada kadarnya masing-masing. Allah berkehendak kita single parent, kenyataannya bisa hidup. Bahkan maaf tidak sedikit, saya melihat orang yang ketika ada suaminya, hidupnya biasa-biasa. Begitu suaminya meninggal, dia lebih hebat daripada suaminya masih ada. Kenapa tidak? Yang penting jangan berkeluh kesah. Maaf,
Ketika Anda suami meninggal, Anda bercerai dengan suami. Kalau yang bercerai ya, kalau meninggal memang beda. Kalau yang bercerai, seorang ibu jangan menjelek-jelekan ayah depan anak. Seorang ayah kalau anak ikut dengan ayahnya, jangan menjelek-jelekan ibunya depan anak. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Suami istri bercerai. Misalnya punya anak 2, dibagi seorang 1. 1 ikut ayah, 1 ikut ibu. Kenyataan. Yang ikut ayah tidak menyukai ibunya. Yang ikut ibu tidak menyukai ayahnya. Siapa yang salah? Maaf, pembisik-pembisik dari anak tadi. Yang ikut ayah dijelek-jelekin emaknya. Jadi anak benci sama emaknya. Yang ikut ibu dijelek-jelekin ayahnya. Ini anak tidak suka dengan ayahnya. Ini hindarkan oleh kita. Bukankah Anda waktu bikin anak berdua? Itu artinya anak berdua. Tanggung jawab Anda berdua. Bukankah sampai kiamat nggak ada mantan ayah? Nggak ada mantan ibu? Jadi kita tunjukkan sama mereka, nggak apa-apa. Ini takdir kami, nak. Ini ketentuan Allah. Kami tidak bisa mengelaknya. Tidak, ini ketentuan Allah. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Pasti Allah berikan hikmah yang terbaik buat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. At-Tolak 23. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Lihat diri Anda. Saya yakinnya suatu saat Anda pernah punya masalah berat luar biasa. Sampai Anda berpikir, rasanya saya tidak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, sekarang ternyata bisa terlewati. Betul apa betul? Betul. Makanya jangan melihat kesedihan hidup, tapi song-song masa yang akan datang. Nah gitu. Jangan lihat masa lalu, lihatlah hari ini untuk menggapai masa depan. Betul ya, Mas? Jangan menghilangkan hari ini Ya, demi masa depan. betul. Demi masa depan. Jangan korbankan hari ini demi masa depan. Ya, Kita nikmati hari ini, Nikmati hari ini. besok belum tentu sama si hidup. betul. Oke, jadi jangan takut, Bu. Kalau ibu harus mendapatkan takdir sebagai single parent, ingat, selama ibu masih bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan solusinya, Bu ya. Amin. Ya, Mah ya. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Ma. Jadi di kampung, Ma, ada teman. Banyak yang nikah muda. Terus beberapa lama kemudian menjadi janda, Ma. Itu gimana, Ma? Kalau misalnya harus nunggu kesiapan hati atau bagaimana sih, Ma? Itu? Maaf, kalau saya melihat orang yang bercerai bukan karena kawin muda, bukan karena kawin tua kok. Tidak sedikit saya melihat tetangga saya, keluarga saya nikah masih muda, umur 17, umur 18, langgeng pernikahan. Tidak sedikit orang yang nikah udah pada usia 30, 35, tapi cerai. Kenapa? Makanya orang menikah yang dibutuhkan 4T. Tahabub, saling cinta mencintai. 2 tahun saling tolong menolong. Yang ketiga tasawur, saling bermusyawarah kalau masalah. Yang keempat kalau ada kesalahan ta'afi, saling memaafkan. Kalau 4-4-nya ada aman. Ini mah kadang-kadang suami bawa maunya sendiri, istri bawa maunya sendiri. Jadi bukan karena nikah muda, bukan karena nikah tua, mau nggak mereka beradaptasi. Menyatukan 2 orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara mudah. Nggak usah jauh. Saudara kandung yang seibu sebapak dikasih makan bareng, diomelin bareng, dipuji juga bareng, dikasih duitnya sama, di rumah yang sama, dididik dengan gaya yang sama, kelakuannya sama apa enggak? Beda. Apalagi yang berbeda latar belakang, beda dunia, beda budaya, beda suku, beda bahasa, beda pendidikan, beda ekonomi, beda segala-galanya. Kalau 4-4-nya ada, insya Allah pernikahan mau muda mau tua bisa dipertahankan. Amin. Ipah sama Dian berapa tahun usianya perbedaannya? Beda 10 tahun, Ma. Berarti dia dapat berondong. Dapat Iya, Ma. daun Doakan muda. ya, Ma. Dapat. Amin. Amin. Berarti calon suami Ipe dapat daun muda. Iya. Biasanya dapat daun pintu. Mah, Doakan. Naon? ini mah
ketika wanita bercerai, dia menjadi single parent, Pak. Kemudian anaknya tumbuh dan dia ingin ingin melihat sosok ayah, butuh figur sosok ayah. Tetapi si wanita ini masih trauma dengan pernikahan. Untuk menggantikan sosok ayah atau figur ayah dengan cara apa? Tidak harus dengan menikah. Kan ada pamannya, ada kakeknya, betul. ada uaknya. Iya. Manfaatkan mereka oleh Untuk kita. menjadi figur ayah ya, Ma ya? Betul, tidak harus menikah lagi. Boleh jadi karena suaminya KDRT, karena suaminya galak, kan pernah ngasih duit. Daripada gue kawin lagi, mendingan tidak masalah. Figur ayah bisa kita cari, mungkin dari gurunya, mungkin dari pamannya, mungkin dari uaknya, mungkin dari kakeknya, tidak masalah. Itu mudah dicari daripada dia nikah lagi tetap sakit hati. Iya, repot kan? Iya, Jadi kita bisa memanfaatkan saudara laki-laki kita keluarga yang ada. Keluarga yang Keluarga ada. yang ada. Oke. Ya, Mah, Ipa punya kenalan, Mah. Naon? Dia seorang janda. Udah mau kawin masih punya kenalan lagi. Bang, bukan, Bang. Single parent. Ipa punya teman single parent seorang janda. Dia saking tekunnya. Enggak, sorry, punya anak belum jandanya? Udah berarti punya bener anak single satu. parent. Single parent. Kalau nggak punya anak nggak bisa bilang single parent. Single Jomblo. apa tuh? Jomblo. Oh, jomblo. Dia kan tidak ada yang mencarikan nafkah kan, Mah. Jadi dia mencari nafkah. Saking rajinnya kerja, anak kurang diurusin, Mah, gitu. Nah, kalau kita bekerja, anak nggak ada yang ngurusin, anak kan titipan dari Allah. Pendidikannya wajib kita arahkan. Caranya bagaimana? Punten, kita cari figur yang jagain dia. Misalnya, kita ada pembantu, biar emaknya yang ngurusin. Atau ada bibinya, uaknya yang ngawasin. Banyak kok di Jakarta orang yang bercerai dengan suaminya, anaknya dititipin sama neneknya di Jawa. Boleh, asal kita suplai uang buat kebutuhan anak, buat pembantunya, itu silahkan. Biar kalau dia diawasi neneknya, ngajinya bener, sholatnya bener. Maaf dalam tanda kutip, tidak mungkin kita menyatukan dua yang bertolak belakang. Satu, habisin waktu buat nyari duit. Yang kedua, ngedidik anak. Susah. Pilih satu. Saya nyari duit di Jakarta, anak harus bener urusin sama neneknya. Kitanya ngalah, kasih duit tuh ke kampung. Begitu caranya. Iya, Mah. Bagaimana kalau ada ibu yang bersikeras tidak mau mempertemukan buah hatinya dengan ayahnya karena permasalahan pribadi, karena sakit hati seorang wanita kepada artinya laki-laki. dia sadar nggak sadar kemasukan setan. Dia pendendam, dia benci. Anda lihat, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dendam. Kenapa harus sujud sama Adam? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Kenapa harus sujud? Dendam, dengki, benci, dan iri. Artinya kalau dia benci sama suaminya, Masya Allah, kemasukan iblis. Jadi keputusan untuk tidak boleh mempertemukan anaknya dengan ayahnya itu salah, tidak Dosa diperbolehkan. besar, sangat salah. Dia lupa waktu dia bikin berdua. Berdua. Iya. Oke, Ipe, lagi mau tanya kan Ipe? Mah, Ipa lihat nih, Mah, ada di sosial media. Jadi ada artis, Mah, bercerai, Mah. Terus anaknya mau kalau orang tuanya tuh rujuk lagi gitu, Mah. Tapi orang tuanya tidak mau, sampai anaknya nangis gitu, Mah. Maaf, anak kan tidak tahu masalah orang tua. Dibujuk saja anaknya. Karena ada sesuatu yang orang tua tidak terima, tapi anak mah, maaf, yang saya khawatir dipaksakan nih, keinginan anak jadi menderita batin. Sementara hukum cerai, kalau seandainya orang tadi disatukan, angguran saling menyakiti satu dengan yang lain, perceraian hukumnya wajib. Wajib. Kalau saling menyakiti, diterusin buat apa? Kan nggak boleh saling menyakiti. Anak harus ngerti kondisinya. Katakan, mama udah nggak cocok sama ayah. Nggak usah dijelek-jelekin. Kamu tidak tahu masih kecil. Itu cukup. Oke. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Maha. Ada tamu masuk. Naon Acong? Gini Ma, apa galau nih Ma. Ada apa Acong? Ini Ma, saya punya teman, sebut aja namanya Aziz gitu. Itu orangnya itu langsung aja. Kasihan nih Aji sih ketempuhan mulu. Contoh aja Ma, contoh. Nah, kebetulan dia punya tetangga.
janda dan jandanya ini suka sama dia gitu. Sama ya. Ajis. Sama Ajis lah. Ajinya suka nggak masalahnya? Nah, kebetulan ya karena kasihan gitu, karena kasihan anaknya ada 3. Kemudian Ajis itu ada rasa pengen membantu, cuman ya dengan menikahinya gitu. Nah, ini solusinya gimana, Mang? Kira-kira? Oke. Ajis misalnya, Ajis yang disoal bukan ini, kasihan Bukan. udah kurus yang ini mah. Punya tetangga, dia janda, punya anak yatim. Kasihan, wajar, bantu anak yatim, boleh. Kalau Ajis punya kekayaan, bantu juga ibunya anak yatim, Wah. boleh. Asal diahnya rela. Pertanyaannya, dia istrinya Ajis rela nggak kalau Ajis kawin sama janda? Maaf, permasalahannya di kita, kalau nikah dengan yang nenek-nenek kan tidak mau. Coba Asror lihat, kalau Asror punya tetangga janda nini-nini, udah kisut, Waduh. udah bongkok, Ya Allah. udah lagi dikit batuk, Nangin terbang. mau nggak nikah dengan dia? Saya jadi ibu. Nah, iya kan? Jadi bingung. Padahal Rasul sendiri menikah dengan Ummu Salamah. Orang yang sudah tua, anaknya banyak. Kenapa? Perintah Allah. Karena Abu Salamah tadi berjuang meninggalnya, meningkatkan, membela akidah Islamiyah yang benar. Maka Allah perintahkan Rasul menikahi Ummu Salamah yang punten sudah tua. Anda lihat dalam sejarah. Ketika Rasul melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, saya sudah tua ya Rasulullah. Rasul bilang, aku pun akhirnya jadi tua. Ummu Salamah bilang, anak saya banyak, anakmu kalau aku menikah denganmu menjadi anakku. Tuh, kalau mau menikah dengan yang seperti itu, mau nggak Anda? Di kita mah punten, kebanyakan kaum laki-laki nafsu yang dibawa. Nikah dengan janda yang bohai. Sama dedek-dedek kisut kagak mau apaan. Jadi nafsu yang diikutin, bukan ikut sunnah Rasul. Tolong Ajis kalau menolongin anaknya boleh, tapi nolongin ibunya. Mampukah Anda menghidupi 2 rumah tangga? Maaf dia, ini mah lagi contoh, jangan marah. Si Asror ayah-ayah wae mana mah. Contoh. Takut kurang berantem. Nggak dia, bohong-bohongan dia ya. Ini seandainya. Ayah-ayah. Ya itu bininya Ajis. Beli Ajis, iya. Tuh, jadi nafkah bantu aja anak yatimnya. Ibunya mah kalau ada kemampuan boleh ya, Ma? Boleh. Badannya aja kecil begitu. Ma, tumbuhkan supaya anak tidak tumbuh dengan mental yang rusak. Kan ada istilah katanya kalau dari keluarga yang broken, anak juga akan broken, Ma. Broken home. Maaf. Broken home itu gimana menjaga supaya mental Saya tumbuh baik? tidak setuju. Tidak sedikit anak dari keluarga utuh juga kelakuannya nggak baik. Tidak sedikit anak yang orang tuanya single parent, anaknya muncul jadi anak hebat. Hebat. Caranya bagaimana? Dalam keluarga, berikan keluarga yang baik. Walaupun kita sendirian. Kemudian, masukkan ke sekolah yang baik. Berikan lingkungan yang baik. Berikan tontonan bacaan yang baik. Insya Allah, saya tidak setuju dengan apa yang kata Beduk. Apakah benar? Semua anak yang lahir dari orang yang single parent jadi broken home? Tidak. Kembali kepada orang yang bersangkutan. Bagaimana mengarahkan anak-anak tadi. Kembali kepada anak, bersahabat dengan siapa dia. Itu sangat dominan, berikan warna kepada anak-anak. Iya, mah. Oke, itu untuk anak, Ma. Karena untuk ibunya, kadang suka down mentalnya ketika harus menghadapi takdir dia harus berpisah dengan suaminya, entah meninggal, entah bercerai, kadang ada rasa tidak percaya diri. Untuk mensiasati itu, Mas, supaya dia tetap tumbuh kuat. Iman kepada Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah akan mencatat segala yang Anda lakukan. Hadapi dengan ridho. Hadapi dengan Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha innadzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan.
Artinya sebelum lahir ke alam dunia, musibah kita catatannya sudah ada. Makanya mau nggak mau, rela nggak rela, suka nggak suka, redo nggak redo, nerima nggak nerima, wajib redo. Ini Redo. ketentuan Ikhlas. Allah. Sebagai rukun iman ya Maya, percaya pada kodo dan kodar ya Maya. Kodo dan kodar. Betul ya Maya? Ya, alhamdulillah betul. Ada elingnya. Iya, saya seperti itu. Jadi jalan ini sebagai takdir kita karena kita sebagai hamba Allah yang percaya dan ikhlas dalam menjalani takdirnya Allah. Makanya harus ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahu dinahu nafa. Al-Baqarah ayat 5. Betul. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kepada Allah kecuali mengikhlaskan dalam kita memurnikan ketaatan kepada Allah, ikhlas. Ikhlas Baik. redo. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam menerima takdir Allah. Amin, ya Allah. Terutama yang single parent jalani dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Biasa aja kale. Itu contohnya ada, Mama nih. Tough, tangguh, Mama kuat. fighter ya kan? Harus. Harus. Ini ketentuan Allah. Allah. Berontak bagaimanapun, kita hanya sebagai hamba Allah. Ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Pasti ada hikmahnya. Amin. Pasti ada amin, hikmahnya, amin. amin. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, seperti biasa di segmen ini waktunya ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal single parent, single janda or duda. Iya. Or ada ataunya gitu Iya, loh. orang tua tunggal ya. Orang tua single tunggal, parent. single Tapi parent. belum tentu. Karena kalau suaminya dinas keluar kota, itu pun diangkat single. Iya. single Oh, Ya, parent. pulangnya sekarang Jadi bukan hanya janda duda. Kalau suami istri terpisah di luar kota, di luar Jawa, itu pun termasuk single, Single parent. Pokoknya orang yang sendiri mengurus rumah tangga ya Nah. Maya. Gitu. Nah, tapi sebelum bertanya, saya mau tes dulu nih semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah gitu. Jangan galau-galau Bu, karena di segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin, 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 Nah, amin. sekarang waktunya buat ibu-ibu langsung bertanya. Ibu langsung, ada yang bertanya? Yang mana dulu? Silakan. Silakan, Oh iya Ibu. nih Bu, dari yang kembang-kembang nih. Ya, Kembang punten. kempis, ya. Ya. Ya udah jalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mah, nama saya Ibu Jamanah dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kampung Cambai, Desa Sukatani, Rajit, Oke, Tangerang. orang kampung Cabai. Ibu siapa nama Ibu tadi Bu? Jamanah. Itu Ibu ada Jamanah. dipakai sama Ibu. Jamnya di mana? Ini jam gunen. Mah, ini temanya kan tadi single planner-nya mah. Saya ini Ini mana? seorang Ah, galau, ibu mah. yang ditinggal suami mah. Saya mengurus keluarga sendiri, kata mama harus kuat ya Maya. Ya. Yang saya tanyakan mah, apakah saya dapat pahala seorang ayah mah? Bu, Minta pahala ya. kalau soal pahala, maaf. Jangan sotoy kita soal pahala. Serahkan sama Allah. Yang penting saya kerjakan sesuai perintah Allah. Hayu mikirin pahala, mikirin pahala. Allah, lu mah nggak bakal dapat pahala, nggak pernah pergi ke pengajian. Siapa tahu yang nggak pernah ngaji, ibadahnya lebih banyak, nggak pernah ngarumpi. Lu rajin ngaji, merasa banyak pahala, ternyata ngarumpi mulu. Jangan sok tahu dengan pahala. Yang penting saya kerjakan sesuai perintah Allah, ikhlas kepada Allah. Bismillah dimulai, diakhiri dengan hamdalah. Niatnya libtigo imardotillah, pahala urusan Allah. Saya aja belum tentu punya pahala. Iya. Oke, Makasih, Mama. urusan Allah, jangan repot-repot. Yang Iya. penting ikhlas mengerjakannya. Ya, Oke. ikhlas mah. Oke, jam mana? Iya. Iya. Makasih ya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Jamana bertanya, apakah saya dapat pahala ayah? Ntar sama juga ada pertanyaan ketika Ajis menikahi janda beranak itu. Apakah dapat pahala saya menikah dengan janda? Pahala nafkah janda, pahala nafkah anak yatim dua dong Iya. ada pahalanya. Double. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. selanjutnya pertanyaan. Ayo. Mangga Ibu berdiri silakan. Iya, Ibu. Yang mana? Oh, yang ujung. Iya, Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Roswati dari Majelis Talim Ali Harun, Cipanas, Cianjur, Puncak. Mangga Bu Ade. Adanya segede gini, apalagi empoknya. Iya, benar baru ada Pasti lebih tua. Iya, iya. Galau nih mah, Ada apa Ade? gini mah, seorang single parent, masih ada jodoh, nikah lagi,
itu nanti di akhirat ketemu yang suami Ketemu duluan. yang mana yang ada Ayo, mau, yeah. yang paling banyak imannya, yang paling kental ibadahnya, itulah yang ada ketemu. Oh iya. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kamu beriman, aku susulkan keluarga kalian. Kalau mereka sama-sama beriman, tidak akan merugikan kalian sedikit pun. Jadi jaminan Allah, kalau orang meninggal itu beriman, keluarganya semuanya beriman, begitu mereka meninggal disusulkan kepada mereka, tidak akan merugikan kalian sedikit. Oke Cik Ade? Cik Ade nikah berapa kali? Sekali. Berarti walaupun dia nikah 3 kali nggak ketemu 3-3-nya nggak, Ma ya? Enggak. Mana yang terbaik? Terbaik. Ya. Terbaik menurut Allah tentunya, Ma ya. Iyalah. Iya, dikasih. Ini yang terbaik. Oke. Bagaimana dengan wanita yang seumur hidupnya nggak sempet menikah, Ma? Tidak masalah. Nggak masalah ya, Ma? Yang penting dia niatnya karena Allah, boleh jadi. Dia dilamar orang, tidak cocok. Dia suka sama seseorang, orangnya ogah sama kita. Bapaknya ngejodohin, dia tahu di belakang ada masalah. Banyak permasalahan, tidak usah berkecil hati. Kita mohon yang terbaik kata Allah buat kita. Yang penting sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Iya, siap. Kan kita ngurusin orang tua yang sakit. Saudara-saudara yang pada punya laki kan nggak ngurusin. Iya, benar. Siapa tahu yang tidak nikah itu ngurusin emaknya. Terus dia kerja dapat duit, ponakan disekolahin, kan tidak sedikit yang begitu. Makanya tidak isah kita menghina. Halah seumur hidup nggak pernah kawin, siapa tahu ibadah dia lebih hebat daripada orang punya laki berantem mulu. Iya Pak, iya. Iya, Iya. Ma. Oh, gitu. Iya. Oke, Mbak Mami silakan bertanya. Silakan. Boleh. Waalaikumsalam, Ma. Salam. Ma galau. Naon. Kalau seorang janda, apakah ketika mau nikah lagi itu harus pakai istilahnya apa, izin Wali. barangkali? Izin, kalau wali mah kudu. Pasti, ya. Karena yang perawan kan harus minta ridho apa segala macam. Nah, kalau janda kan bagaimana? Aku sudah pernah. Apakah harus ke orang tuanya ini harus dapat restu dulu baru Oke, berbeda. siap? Rasul bersabda kalau seorang perawan dijodohkan sama orang tuanya, sama keluarganya, ditanya, mau nggak nikah sama dia? Diam, itu tandanya dia suka. Boleh dinikahkan. Tapi kalau dia seorang janda, harus ditanya, mau nggak? Kenapa? Dia sudah berpengalaman. Suami yang dulu nyakitin, enggak. Tidak boleh dipaksa. Tapi soal wali, mau perawan, mau janda, tetap wajib rukun nikah yang 5 ada. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul, mau perawan, mau janda, 5-5-nya ada. Kalau 1 dan 5 tidak ada, pernikahan tidak sah. Tidak Rukun sah. nikah harus lengkap berarti rukun nikahnya, Ma ya. Oh, harus ada. Iya. Oke. Mah. Ngawan. Banyak nanya nih ke orang baru. Bukan, Iya. dia mau dikawinin. Oh iya benar. Kalau udah ngerti sih. Masalahnya sih makanya. takutnya. Naon. Iya. Jadi ada mah tetangga gitu kan ya, Mah. Gosip lagi nih, nggak apa-apa ya. Bukan Jangan gosip, nggak boleh. nanya. Jadi ada mereka udah cerai, Mah. Udah cerai. Terus ini istrinya perempuannya udah pacaran, Mah. Lagi pacaran. Tapi setiap dia keluar sama pacarnya, anaknya selalu marah karena katanya dibisikin sama ayahnya, oh kamu larang mamamu pacaran gini. Apakah itu gimana? Mantan lakinya nggak tahu diri. Udah bukan bini lo lagi, mantan. Biarin dia merdeka, biar lebih bahagia. Kurang ajar tuh bekas lakinya. Dia mah punya bini lagi nggak masalah, mantan bininya baru pacaran dilarang-larang. Salah mikir jadi laki. Dia nggak bisa ngebahagiain. Iya. Siapa tahu tuh cowok yang sekarang bisa ngebahagiain dia. Iya. Mungkin misalkan perceraian itu terjadi karena sang wanita selingkuh, kemudian sang suami bikin ke anaknya, cerita ke anaknya, kasih tahu, boleh nggak dikasih tahu kalau sebenarnya ayah cerai sama ibu kamu tuh karena ibu kamu selingkuh? Boleh nggak anak jujur? Kalau sang istri selingkuh, sang suami ngomong sama anaknya, nanti ada sang bangun, lo ngomongnya pakai sang Iya. Ada sang kodok minta hujan tuh. Nah, iya makanya kalau istrinya selingkuh, Iya. suaminya Maaf, menceraikan ya. istrinya. Boleh nggak si ayah ngasih tahu anaknya, bapak mamamu selingkuh? Boleh, tapi jangan terlalu mendetil. Katakan, ibu kamu tidak baik karena selingkuh. Udah selesai.
Iya. Jangan dijelekin, toh dia emaknya. Walau bagaimana darah daging ngalir di tubuh anaknya. Begitu Sang? Iya, Mah. Artinya tidak untuk menjelek-jelekan ibunya, tapi memberitahukan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Betul. Oke, baik, siap. Jadi sudah mengerti ya, Ipe. Iya, Nanti kalau misalkan Mas tiba-tiba Itu ada yang nanya. udah habis waktunya, Mah. Oh. Udah selesai. Oh, udah selesai maksudnya. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Seperti biasa di segmen terakhir, Mama selalu menyimpulkan apa yang sudah disampaikan dari segmen awal tadi sampai sekarang agar kita kembali mengingat apa-apa saja yang sudah Mama sampaikan dan bisa kita terapkan pada saat kita pulang ke rumah nanti. Dan sekaligus nanti Mama juga akan menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa. Untuk itu Mama kami persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang disebut single parent saya yakin kita semua sudah tahu, yaitu orang yang sendirian ngurusin rumah tangga dan anak-anak. Boleh dia seorang suami ataupun dia seorang istri, itu namanya single parent. Penyebabnya bermacam-macam. Boleh jadi karena suaminya meninggal dunia, istrinya single parent. Boleh jadi karena istri yang meninggal dunia, suaminya single parent. Boleh jadi karena mereka bercerai, dua-duanya single parent. Atau boleh jadi satu di antara pasangan tadi pergi nun jauh keluar kota atau keluar Jawa untuk bekerja, untuk kuliah, maka pasangannya ngurusin anak dan rumah tangga hanya sendirian. Apapun yang terjadi, kita jangan berkecil hati, karena ini merupakan takdir daripada Allah dan semua pasti ada hikmahnya. Jangan Anda berkecil hati suami Anda meninggal dunia atau Anda dicerai oleh suami Anda, punya anak-anak. Toh yang namanya rezeki diatur oleh Allah. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Al-Isra 31. Anak-anakmu aku yang ngasih rezeki, begitu juga kamu. Selama kita mau bekerja dan bergerak, jangan berkecil hati. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bergerak, yang melata, rizkinya disiapkan oleh Allah. Asal ada kemauan, bergerak dan berusaha. Tentu saja kita jadi terpecah pikiran. Nyari duit apa ngurus anak? Jangan lupa, nyari duit kewajiban, ngurus anak kewajiban. Bagaimana caranya? Kita bisa berpikir, ada keluarga dekat kita yang bisa dipercaya, yang ngurus anak-anak kita. Tapi jangan lupa kebutuhan mereka dipenuhi oleh kita. Jangan Anda katakan dari mana, Allah pasti akan memberikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Yuk, jangan jadi single parent berkeluh kesah, tapi yakin Allah pasti berikan hikmah yang terbaik buat kita. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sadar kami seorang single parent, tapi kami yakin kenapa Engkau jadikan kami seorang single parent. Semua pasti ada hikmahnya. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan menjadi ibu dan juga ayah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan mencari rezeki buat memenuhi kebutuhan anak turunan kami, karena ini merupakan kewajiban darimu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan mengurusi segala-galanya. Berikan kepada kami akal yang baik, pikiran yang tenang, tenaga yang banyak. Jauhkan daripada segala penyakit dan suuzon kepada orang lain, tapi tanamkan dalam diri kami. Inilah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Semua pasti Engkau berikan hikmahnya ya Allah. Berikan hikmah yang terbaik buat rumah tangga kami, anak turunan kami. Karena kami pasti menginginkan yang baik semuanya. Baik buat diri kami, begitu pula buat keluarga kami ya Allah. Kami yakin Engkau pasti berikan kepada kami kekuatan, kemampuan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada kita pagi hari ini bisa menjadi bekal kita untuk terus menjalani hidup. Buat jamaah yang masih lengkap, masih dikaruniai pasangan oleh Allah, mudah-mudahan langgeng sampai akhir hayat. Amin. Buat jamaah yang Allah takdirkan menjadi single parent, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi single parent yang kuat agar terus bisa menjalani hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan berkecil hati, pesan Mama ya. Mama terima kasih atas tausiahnya, Ipe terima kasih juga. Nabawi terima kasih. Buat jamaah pemirsa rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila jamaah ingin bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini ya. Silakan apabila ingin datang ke sini bertamu, juga bisa follow Instagram kita di rumah Mama Dede @_tv1. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus saksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi, tentunya hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi dalam Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.